Hai, salam semuanya. Selamat pagi. Ya, apa kabar pagi ini, teman-teman semuanya? Insya Allah sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi lanjutan nih tentang komunikasi kita ya. Kali ini di sesi yang akan kita bahas adalah terkait dengan kemampuan berhubungan dengan orang lain, atau dalam bahasa Inggrisnya sering kita sebut dengan skill with people. Nah, gitu ya. Jadi nanti bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain, kita bisa memahami konsep dasar manusia, bahkan kemudian kita bisa meningkatkan kemampuan diri kita ini untuk nanti berkomunikasi. Nah, sebelum itu saya berikan pantun terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, pantunnya begini. Tukang taman pakai gunting dan tali ya, membuat tempat parkir di pinggir kali. Oke, cakep ya. Matur nuwun netizen yang cantik-cantik dan ganteng, sudah bersama saya yang selalu di hati. Oke, terima kasih ya. Tentu saya mengucapkan banyak apresiasi kepada teman-teman semuanya yang sampai hari ini masih menonton video saya, untuk kemudian kita belajar bersama-sama terkait dengan komunikasi. Oke. Nah, materi yang akan saya sampaikan ini adalah terkait dengan kemampuan kita berhubungan dengan orang lain. Nah, apa sih Gus gitu manfaat dari hubungan kita dengan orang lain ini? Manfaat dari kemampuan kita atau skill kita untuk berkomunikasi dengan orang lain ini, pertama, manfaatnya adalah ilmu ini, kemampuan ini, skill ini nanti akan bisa meningkatkan Anda dalam kehidupan, terutama dalam mencapai cita-cita Anda. Pertama, ilmu ini atau skill ini bisa membuat Anda bisa menjadi kaya. Oke? Kaya dalam definisi saya yang sudah saya sampaikan itu adalah tidak hanya berupa materi, tapi saya kaya memiliki banyak sahabat, banyak teman, banyak keluarga, banyak kolega, gitu ya. Tentu uang mungkin di situ ada. Tapi ilmu ini nanti akan memberikan atau meningkatkan secara drastis kekayaan. Kemudian yang kedua, dari manfaat kita menguasai skill ini, teman-teman, adalah bisa mengembangkan emotional quotient. Bagaimana cara kita berempati kepada orang lain, itu nanti akan meningkat. Bagaimana cara kecerdasan emosional kita memahami orang lain, itu akan meningkat. Kemudian yang ketiga, ilmu ini atau teknik ini nanti akan membuat Anda sukses dalam berkarir ya. Siapapun Anda yang mungkin saat ini adalah seorang profesional, karyawan gitu ya, dimanapun tempat bekerja, teknik komunikasi ini akan membuat Anda bisa lebih sukses ya. Terutama dalam pekerjaan, bisa nanti Anda mendapatkan peningkatan karir, promosi jabatan, ataupun pekerjaan baru gitu ya. Kemudian yang keempat adalah mencapai kebahagiaan hidup yang hakiki. Apa yang dimaksud? Kebahagiaan hidup yang hakiki adalah keharmonisan dalam sebuah keluarga. Nah, baik keluarga inti, ada keluarga di luar inti, disebut keluarga ya. Yang lain misal antara anggota keluarga besar itu, di dalam masyarakat, kelompok, tempat kerja, itu pun merupakan satu keluarga. Nah, Anda akan mencapai kebahagiaan karena Anda memahami teknik komunikasi yang nanti akan kita ajarkan selama beberapa tahap ke depan. Oke, teman-teman, sebelum mengarah ke sana di bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana kita belajar dan mengambil sebuah keputusan ketika kita bersosialisasi dengan orang lain ya. Yang pertama adalah 1%
kita mengambil keputusan itu atau belajar sesuatu itu dengan rasa. Ini 1%. Kemudian yang selanjutnya sebesar 1,5% dengan sentuhan atau touching ya. Itu. Jadi kita belajar mengambil keputusan itu hanya 1,5% itu dengan sentuhan. Kemudian ada sebesar 3,5% itu dengan penciuman, teman-teman ya. Dengan penciuman indera ya. Ini semua terkait dengan indera kita yang kita gunakan untuk menyerap informasi dan kemudian mengolahnya. Nah, yang selanjutnya teman-teman, itu ada 11% dengan pendengaran ya, dengan pendengaran. Nah, atau auditory. Kemudian yang menduduki posisi paling tinggi dan paling banyak bagaimana cara kita mengambil keputusan dan kita belajar itu adalah dengan penglihatan. Oke, 83% dengan penglihatan, sehingga ini yang disebut visualisasi. Sekarang era digitalisasi, era visualisasi itu membuat kita cepat dalam belajar dan mengingat sebuah informasi, kemudian setelah itu mengambil sebuah keputusan. Gitu. Nah, ini penting teman-teman ya, sehingga nanti ketika Anda paham, ketika Anda mau menyampaikan sesuatu kepada orang lain, kita akan lebih bisa menggunakan media secara visual untuk bagaimana meyakinkan mereka, bagaimana kita komunikasi dengan mereka, bagaimana kita bersahabat dengan mereka, bagaimana kita mempengaruhi mereka. Gitu. Itulah bagaimana cara yang baik ataupun mengambil keputusan terhadap sesuatu. Ya. Kemudian teman-teman, yang selanjutnya adalah bagaimana sih kalau manusia itu ketika mengingat sebuah informasi, gitu ya. 10% orang mengingat informasi itu dari apa yang kita baca. Oke. Kemudian 20% lagi berikutnya dari apa yang kita dengar, 30% dari apa yang kita lihat, dan 50% dari apa yang kita lihat dan dengar, ya. Jadi porsi 50% ini kita melihat sesuatu dan mendengarnya, itu kita bisa mengingat informasi lebih banyak. Kemudian 70% ya dari apa yang kita katakan ketika kita berbicara. Jadi saya mengatakan seperti ini, kemudian ketika saya berbicara mengatakan sesuatu, itu porsinya adalah 70% kita dapat mengingat informasi itu. Nah, yang paling besar teman-teman adalah 90% itu dari apa yang kita katakan ketika kita melakukan sesuatu. Sehingga ada bahasa learning by doing, itu adalah belajar sambil melakukan. Itu adalah betul-betul sangat efektif teman-teman. Nah, sehingga nanti ketika kita berkomunikasi, saya pun akan mengajarkan, saya mengatakan sesuatu, kemudian saya lakukan, gitu ya. Saya kerjakan, maka saya akan mudah mengingat sesuatu hal tersebut di kemudian hari. Nah, ini terutama buat teman-teman yang masih mahasiswa ya, masih training dan sebagainya. Gunakanlah cara ini karena ini adalah hasil dari riset ya. Riset yang menyampaikan bahwasanya kita mengatakan sesuatu ketika kita melakukan sesuatu itu adalah hal yang paling besar persentasenya untuk mengingat sesuatu, teman-teman. Oke, nah teman-teman, saya kira di part 1 ini ya, di part bagian dari bagaimana kita skill with people ya. Jadi bagian komunikasi yang diharapkan mampu untuk bisa berhubungan dengan orang lain dengan baik. Pertama saya awali di part itu dulu, kemudian setelah ini nanti kita akan bahas tentang bagaimana caranya memahami manusia, teman-teman ya. Sehingga gambaran besarnya adalah ketika kita bisa memahami orang lain, maka apapun tujuan kita, apapun informasi yang ingin kita berikan, ide yang ingin kita sampaikan, maka akan sampai dengan baik dan tentunya itu akan menjadi keuntungan tersendiri bagi kita dan orang tersebut. Oke, terima kasih. Saya kira cukup untuk video kita kali ini dulu. Semoga kita mendapat keberkahan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam sehat, salam penuh manfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.